Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri, karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kajian kitab Safatul Tafasir, yang pada malam hari ini kita akan mulai membaca tafsir dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-284, ya. Ayat 284, yaitu halaman 180, ya. Baris ke-7 dari bawah, At-Tafsir 180 ada. Baris ke-7 dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ay huwa subhanahu al-malik lima fis samawati wal ardi, al-matla' ala ma fihin, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ay in azhartum ma fi anfusikum minas su'i aw asrartumuhu fa innallaha ya'lam wa yuhasibukum alayhi, fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ay ya'fu amman yasha wa yu'aqabu man yasha
wa huwal qadiru ala kulli syai' alladzi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, ay saddaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima anzalallahu ilaihi minal qur'ani wal wahyi wa kadzalikal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ay al-jami' minan nabiyyin wal itba' sirki bi wahdaniyatillah, wa amana bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, ay la nu'minu bil ba'di wa nakfuru bil ba'di kama fa'ala al-yahud wan nasara, bal yu'minu bi jami'i rusulillahi duna tafriq. Wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-284 ini, akhir daripada surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala akan memperjelas kepada kita, ya, selaku hamba-hambanya, untuk menunjukkan betapa kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah katakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Allah katakan lillahi, kepunyaan Allah lah. Ya. Jadi kepunyaan Allah ini yang di mana itu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ya. Jadi kita harus mengakui bahwasanya apa yang ada di langit dan di bumi ini semuanya punya siapa? Punyaan Allah. Ya. Kenapa Allah mengatakan? Ya, karena Allah dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya, karena belum pernah ada seorang raja sehebat apapun, penguasa sehebat apapun bisa menciptakan langit. Ya, sementara langit yang ada nih, ya, yang kita tahu, ya, ada berapa lapis langit? Sab'a samawat, 7 lapis langit. Bayangkan, ya. Langit pertama di mana kita berada di kolongnya ini, kita nggak tahu berapa ketinggiannya, ya. Belum lagi langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, bahkan yang ketujuh, ya, itu sudah di luar kemampuan akal manusia, ya, untuk bisa mengetahui betapa besar dan hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lantas bagaimana kita selaku orang yang beriman? Makanya dikasih tahu sama Allah nih, ya, kamu cukup beriman aja. Aku katakan nih, yang ada di langit dan yang ada di bumi semua punya siapa? Kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita disuruh ngapain? Disuruh meyakini dan mengimani kalau itu adalah benar-benar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini ditafsirkan oleh Al-Imam, ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kata beliau, ai huwa subhanahu, ya, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala al-malik lima fis samawati wal ard. Ya, pemilik, ya, tuh, yang ada di mana? Di langit dan di bumi. Ya, berarti kita nggak boleh ngakuin, Pak. Ya, tapi sementara kita kan pada ngaku-ngakuin ya tanah ini itu ya. Ya Allah sih nggak marah, ya kan? Kenapa? Karena Allah sudah katakan, ya, kami jadikan bumi ini sebenarnya buat siapa? Wariskannya buat orang-orang yang bertakwa. Ya, itu. Tuh, ya. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa di sini berarti Allah sudah apa? Merekomendasikan untuk mereka bisa tinggal di atas bumiku yang aku ciptakan ini. Ya, betul. Berarti kalau yang lain kan secara kasarnya, ya belum ada rekomendasi. Ya meskipun mereka juga makhluk Allah. Tuh, ya.
al-mutalla' 'ala ma fihin, ya, dan dialah juga Allah yang telah menciptakan apa itu segala apa-apa yang ada di mana, di dalam langit dan di bumi, ya. Di langit aja Pak, ya, begitu banyak nampak tata surya, ya, planet-planet tuh yang kelihatan aja tuh belum seberapa itu, ya. Tuh yang kita lihat kayaknya matahari gede banget ya, ya, ternyata yang lebih gede lagi apa, bintang, ya. Lah kok kenapa bintang jaraknya kok kelihatannya nampaknya lebih kecil daripada matahari? Karena jaraknya lebih jauh, lebih tinggi. Di sini saja kita sudah nggak bisa Pak, ya, menggunakan akal kita. Padahal adanya di langit yang satu, ya, tempatnya yang satu. Kok bisa? Ya, kenyataannya tuh kan apa? Bintang itu lebih besar daripada matahari, ya. Ya contohnya Pak, kita naruh benda, kita tempel di atap rumah kita. Antara yang besar dengan yang kecil, kelihatannya yang lebih kelihatan yang mana? Yang besar. Kenapa? Karena kita tempelnya yang lebih besar. Ya, tuh, yang kecil jelas, ya, akan lebih kecil daripada yang lebih besar. Tapi ya, dalam susunan tata surya, ya, atau planet yang ada itu letaknya sama, kok dari segi besarnya itu kita bisa apa? Ya, bisa mengetahui Allah kasih lebih gedean bintang daripada matahari. Ya, cara kalau kita logikakan aja, kita akal kita kayaknya nggak nyambung. Ya, itu kalau bukan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka kita apa tuh? Ya, tugas kita yang beriman hanya apa? Meyakini sajalah. Ya, mempercayai kalau itu memang benar-benar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum, ya, seandainya kalian atau kamu itu tubdu, ya, memperlihatkan, menampakkan ma fi anfusikum, ya, apa-apa yang ada di dalam hati kalian, ya kan? Ini kan yang namanya hati Pak, nggak ada yang tahu kecuali siapa? Diri kita dan Allah. Ya, orang lain nggak ada yang tahu isi hati seseorang. Ya, ada orang nerka, dia bilang mengatakan gue tahu isi hati lo, itu bohong. Ya, tuh. Kenapa? Karena yang tahu isi hati kita hanya diri kita dan Allah. Ya, nah yang di dalam hati kita kalau kita nampakkan itu, Allah pasti apa ya? Tahu. Ya, nggak mungkin. Padahal hati kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya, kita aja baca hati orang nggak bisa Pak. Ya, nggak bisa tuh. Mungkin kita jadinya apa? Nerka. Ya, kalau dalam istilah cuaca itu ramalan. Ya, nggak bisa. Ya, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa in tubdu ma fi anfusikum. Seandainya kamu, ya, memperlihatkan atau menampakkan apa yang ada dalam isi hati kamu, tukhfuhu, ya, atau engkau merahasiakan, ya, menutup-nutupin, ya, itu Allah juga pasti bakal tahu, ya. Jadi nggak ada sesuatu yang ada pada diri manusia itu, baik yang ada di langit, ya, ataupun di bumi, Allah itu nggak tahu, ya. Makanya Allah tuh punya sifat alim, ya. Tuh, alim itu artinya apa sih? Maha mengetahui, ya. Jadi mengetahui yang Allah miliki itu nggak ada apanya, nggak ada batasnya, ya. Yang nggak kelihatan aja Allah tahu, apalagi yang kelihatan, ya. Yang kecil aja Allah tahu, apalagi yang besar, ya. Kalau kita kan bisa tahu sesuatu itu kalau yang kelihatan, ya. Kalau yang nggak kelihatan kira-kira tahu nggak tahu, ya. Seperti contoh, saya tanya ke anak muda, Anda tahu nggak apa isi dalam kantong saya? Tahu kan? Saya tahu. Yang tahu siapa? Allah dan saya. Kenapa? Karena di kantong saya, ya. Saya nggak akan tahu tuh apa isi kantong Ustaz Abdul Rahman. Saya nggak tahu. Ya, yang tahu Ustaz Abdul Rahman dan siapa? Allah. Ya, tuh. Tapi kalau Allah tuh pasti tahu. Ya, kantong mah masih kelihatan. Ya, ini hati adanya di mana sih? Di dalam. Ya, tuh. Allah tahu. Meskipun kita sembunyikan, tuh pasti Allah akan apa? Tahu. Makanya Allah katakan yuhasibukum bihillah. Ya, Allah akan menghitung. Ya, Allah akan memintai pertanggungjawabannya.
Ya, tuh. Kita enggak tahu semua isi hati orang lain itu, ya. Ai in azhartum ma fi anfusikum. Ya, seandainya ya kalian menampakkan ya apa-apa yang ada di dalam hati kalian minasu, ya, dari suatu apa? Asu, apa itu su? Ya, kejahatan, ya, ataupun kemaksiatan, ya, itu au asrartumuhu, atau engkau merahasiakannya, ya, kau berusaha menutupi apa yang menjadi aib kamu, ya, tuh kita rahasiain biar orang nggak tahu. Ya, orang nggak tahu, tapi Allah tahu nggak? Tahu, ya. Tapi memang, ya, keyakinan kita itu untuk menjadikan Allah itu benar-benar tahu atas segala tindak tanduk kita itu memang masih sangat minim, ya, masih sangat terbatas. Sehingga apa? Sehingga apa-apa yang kita lakukan itu masih banyak kita melakukan sesuatu yang yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita menganggap ya Allah kan ya taunya ya sesuatu yang nampak doang, ya, itu. Bukan hanya orang-orang yang tidak beriman, orang beriman kadang masih ada yang makin gitu, ya. Karena kalau dia sudah meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala itu selalu muraqabah, ya, selalu mengawasi dia akan selalu berhati-hati dalam melakukan tindak tanduk yang dilakukan di dunia ini. Ya, kenapa? Karena dia sadar kalau dia itu selalu diawasin dan direkam oleh CCTV Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah juga punya punya CCTV, ya. Tapi CCTV Allah itu bisa tembus kemana aja. Ya, jangankan di tempat yang terang, tempat yang gelap, jangan tempat gelap, tempat yang sempit aja, yang kecil, gelap, enggak ada sedikit pun cahaya, kerekam enggak tuh aktivitas kita? Rekam. Ya, ini kalau kayak gini mah terang nih kelihatan. Ya, itu ada CCTV itu. Di tanggal berapa nih? Tanggal 10 ya, Oktober tahun 2025 di Majelis Ta'lim Al-Inabah ada pengajian tuh. Ya, ada yang pakai baju ini, peci ini, ada yang megang pulpen, ada yang lagi nulis, ada yang lagi melonjak. Tahu enggak? Tahu. Ya, kenapa? Karena di situ juga Allah memang benar-benar tahu, ya, ada rekamannya nanti itu akan Allah perlihatkan, tidak pernah terlewatkan walaupun 1 detik dari aktivitas yang kita kita lakukan, ya. Tuh. Baik. Fa innallaha ya'lamu, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, ya, benar-benar mengetahuinya, ya. Jadi Allah itu tahu benar, ya, enggak mungkin Allah itu tidak tahu, ya. Betul. Wa yuhasibukum alaihi, ya, dan akan diapain? Dihisab, ya, terhadap segala amal-amal yang kalian lakukan. Ya, jadi bukannya sekedar tahu, Pak. Ada apanya? Ada hitungannya, ada hisabnya. Ya, itu. Kan Allah itu, ya, tidak pernah sedikit pun akan tidak menghisab amal sekecil apapun, baik yang itu perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk. Ya, contoh yang paling kecil kebaikan yang kita lakukan tuh, ya, yang Nabi gambarkan apa itu? Imatatul adza anit thariq, ya, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan. Itu kan ringan tuh, ada duri kecil, ada paku kecil, kita pindahin itu. Ya, tuh. Sekilas kita menganggap itu sesuatu yang sepele, ya, sesuatu yang tuh? Itu mah siapa juga bisa. Ya, tuh. Bukan masalah sepele atau kecilnya pekerjaan itu, tapi apanya? Manfaatnya, ya, yang akan dirasakan oleh orang banyak. Ya, bisa jadi dengan sebab 1 duri tadi itu ada yang terkena. Kalau orang kan kulitnya macam-macam. Ada yang sensitif. Kalau sensitif lukanya akan lebih parah daripada kulit yang agak ya, peka terhadap suatu duri dan lain sebagainya. Satu orang kena, yang kulitnya kena lagi itu. Itu kan apanya itu? Manfaatnya. Tapi lantaran kita ngapain? Menyingkirkan atau membuangkan sesuatu yang membahayakan sekecil apapun, itu maslahahnya jadi besar buat orang
makanya Allah akan apa? Mencatat itu sebagai suatu amal soleh yang akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi Allah itu kan memang dikatakan enggak pernah tuh yudi wa amalal muhsin. Ya, itu menghilangkan atau melenyapkan ya sedikit pun amal atau perbuatan yang dilakukan oleh orang baik. Ya, makanya Allah katakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan, meskipun sebesar biji sawi yang kamu baik kali lakukan atau sebesar atom, kata Allah, pasti bakal diapain? Dibalas. Ya, sekecil apapun ya kejahatan yang kamu lakukan pasti bakal diapain? Dibalas juga. Ya, semua ada apanya? Hisabnya. Ada apanya? Ada hitungannya. Ya, jadi kita nih Pak di dunia ini enggak akan lepas dari hitungan Allah, hisab Allah. Ya, kan saya pernah bilang dalam satu kisah riwayat itu ada seseorang yang punya kampak doang. Ya, kampaknya udah karatan. Ya, itu dihisab di hadapan Allah kepusingan dia. Ya, padahal cuma punya apaan? Kampak. Ya, kita lihat apa sih arti sebuah kampak? Kampak udah karatan kok dipertanyain? Ya, ternyata tuh nggak akan lepas dari hisab Allah. Ya, di akhirat Allah tanyain, "Hei fulan, Anda punya kampak tuh Anda simpen sampai karatan gitu, kenapa? Ya, buat apaan dulu di dunia itu? Ente kayak simpen-simpen." Tuh, ya. Itu baru sekedar kampak, apalagi orang-orang yang punya apa tuh? Barang-barang yang begitu banyak di rumahnya. Ya, yang dikatakan dalam Al-Qur'an itu kan ada surah namanya At-Takasur. Alhaakumut takasur tuh. Dia menimbun apa tuh? Harta yang sangat banyak. Ya, hatta zurtumul maqabir. Ya, tuh sampai dia apa? Ya, masuk ke dalam liang lahat tuh. Ya, summa kalla saufa ta'lamun. Ya, tuh kalau ta'lamuna ilmu yakin tuh, ya. Nah, orang-orang yang seperti itu akan mengira, ya, kalau harta itu mereka kira akan apa? Kekal abadi. Ya, tuh padahal yang namanya kekal itu sebatas kita hidup di mana? Di dunia doang. Jangankan di akhirat, di kuburan enggak bakal dibawa, Pak. Ya, sebanyak apapun harta yang kita punya enggak bakal dibawa. Ya, yang kita bawa apaan sih? Ya, 3 lembar kain putih. Ya, ame kapas. Ya, sama apaan lagi tuh? Ya, tuh, ame ya minyak wangi dah dipakein biar wangi-wangi tuh. Ya, yang lain diapain? Ditinggal, nggak boleh dibawa kalau orang sudah meninggal dunia. Ya, itu satu gambaran tuh ya. Jadi apapun yang kita punya ini tidak akan lepas dari apa? Perhitungan, artinya ya pertanggungjawaban ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu baik. Fayaghfiru liman yasha. Ya, tuh. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan liman yasha kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, jadi ampunan Allah itu Allah akan berikan kalau memang Allah izinkan. Ya, nah kalau Allah enggak menghendaki, ya, tuh ampunan atas suatu ya kaum atau seseorang, berarti di situ ada apanya tuh? Ada sebabnya. Ya, enggak mungkin Allah itu akan menolak suatu kebaikan. Ya, bisa jadi Allah akan ya tidak mengampuni dosa seseorang karena Allah tahu ini seseorang tobatnya cuma apa doang? Main-mainan doang. Ya, sekarang dia tobat, besok dikerjain lagi. Hari ini dikerjain, besok tobat. Sama aja tuh. Kata Allah, biarin dulu dah. Gue pengen lihat nih orang tobatnya bener-bener apa kagak. Itu. Nah, kalau Allah kehendaki, berarti memang tobat yang dia lakukan itu Allah tahu orang ini melakukan tobat dengan sebenar-benarnya tobat, bukan tobat main-mainan. Ya, kalau Allah Pak nggak bisa dimain-mainin, karena Allah tahu kita bakal mainin Allah, tapi kita nggak tahu kalau Allah mainin kita, ya kan? Allah tahu nggak kalau kita bakal mainin Allah? Tahu. Bulan sekarang kita obat, ntar pulang ngaji lain lagi, gue tahu kata Allah tuh. Ya, ngaji seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau 3 kali. Ya, 3 kali dalam seminggu ada 7 hari. Berarti yang 4 harinya ngapain tuh dia? Emang gue nggak tahu. Tahu nggak? Tahu. Ya kan? Dari situ aja Allah sudah apa?
bisa mengetahui tentang apa tuh? Apa yang dilakukan oleh manusia, ya tuh. Makanya ampunan itu juga Allah akan berikan kepada orang yang Allah kehendaki, ya. Wa yu'adzibu man yasha, ya, dan Allah juga akan memberikan azab kepada orang yang ngapain? Dikehendaki. Ya, artinya apa? Kalau memang ini orang ya pantas dan layak untuk diberikan azab, ya udah. Ya, Allah tahu. Ya, ini orang pantas nih, layak nih. Cuma jangan girang dulu, Pak. Orang-orang sekarang banyakan yang girang. Ya, gue ngelakuin perbuatan maksiat, ngelanggar hukum Allah, anteng-anteng aja begini. Ya, badan gue sehat, duit gue banyak. Ya, ingat kata Allah, wala tasabanallahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Ya, janganlah kalian mengira Allah itu lalai terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Ya, tuh. Cuma Allah innama yu'akhiruhum liyaumin taskhatu fihi al-absar. Ya, Allah tunda aja tuh. Ya. Allah baik, Pak, ngasih orang kesempatan. Coba kalau namanya azab disegerakan. Nauzubillah, saya yakin enggak akan orang banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan zalim di muka bumi ini. Ya, gitu. Karena apa, Pak? Karena kan Nabi kita udah bilang, inna ummati ummatun marhumah, kata Nabi. Sesungguhnya umatku ini adalah umatku yang paling banyak mendapatkan apa? Kasih sayang. Ya, tuh. Kasih sayangnya apa maksudnya? Contohnya orang-orang yang beriman umat Nabi Muhammad itu, ya, azab yang dia akan diberikan itu, ya, itu ada dua, ada yang langsung, ada yang enggak langsung. Ya, nah ketika dia sudah diazab di dunia, di akhirat nanti enggak lagi udah. Ya, tuh. Tapi kalau orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang, di akhirat di dunia dia diazab, dia sakiti, di akhirat juga. Tapi orang beriman tidak. Ya, itu makanya kita beruntung menjadi orang-orang yang beriman tuh. Ya, baik. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, tuh Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, tuh. Maha kuasa atas segala sesuatu apa aja. Ya, saya katakan seringkali Allah enggak akan pernah ketukar atas segala suatu keputusan yang menjadi keputusan orang-orang banyak di dunia ini, Pak. Ya, ini orang yang ngaji berapa sih? Paling 50, 60 orang. Ya, kira-kira Allah ketukar enggak dalam menilai orang yang ada di sini nih? Enggak akan. Jangankan baru puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran, enggak pernah enggak pernah akan ketukar atas segala kekuasaan ataupun keputusan yang Allah yang Allah putuskan. Ya, jadi jangan takut salah. Ya, bagi seorang pengusaha, seorang yang ada usaha di rumah di mana itu, jangan pernah takut enggak kebagian rezeki dari Allah ketika Allah memanggil kita untuk ngapain? Beribadah. Ya, meskipun masih banyak di antara mereka yang mengaku beragama Islam, ketika Allah memanggil, ya, Allah nyuruh, justru mereka masih menyibukkan diri mereka dengan urusan dunia. Kenapa tuh alasannya coba? Takut kehilangan rezeki. Ya, enggak ada, Pak, yang namanya rezeki itu ketukar. Enggak ada yang namanya rezeki itu hilang. Yang harus kita ingat tuh, yang manggil kita siapa? Allah. Siapa tuh Allah? Yang memberi rezeki kepada kita. Ya, tuh. Kita yakin, ya. Kita saat ada dua panggilan, azan berkumandang di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Berbarengan dengan panggilan atasan kita. Kira-kira yang kita nyautin panggilan siapa, Pak? Atasan pasti, ya kan? Tuh, padahal atasan kita hanyalah merupakan wasilah saja, perantara. Ingat, yang memberi rezeki segalanya adalah apa? Siapa? Allah yang manggil tuh, Pak. Ya, manggilnya memang enggak secara langsung. Ya, kalau langsung enggak bakal kuat kita. Ya, dipanggil melalui kalimat-kalimat thayyibahnya dengan kalimat takbir. Ya, tuh, kemudian syahadat. Ya, tuh. Itu dengan panggilan-panggilan itu. Ya, harusnya kita Ya, langsung mengikuti atau nyaut ibarat kata kita atas segala panggilan Allah. Lagi ngapain, sedang ngapain, mau ngapain. Kalau Allah udah manggil, ngapain tuh? Tinggalin dulu dah. Insya Allah nggak akan
tukar rezeki. Insya Allah nggak akan apa ya, kehilangan rezeki. Ya tuh. Nah, yang bagusnya di Arab tuh kayak gitu kan Pak. Udah namanya panggilan azan tuh nggak ada yang berani buka toko. Semua ditutup. Ya, orang yang jual yang beli itu pokoknya lo nggak keluar gue kunciin dalam sampai azan berhenti. Ya tuh, kalau udah azan berhenti udah sholat baru gue buka. Ya, tapi nggak ada yang namanya transaksi itu ya berlangsung ketika azan dan selesai sholat tuh ya. Makanya kan dalam surah Al-Jumu'ah itu kan Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai', kata Allah kan ya, wahai orang-orang yang beriman ya, apabila panggilan untuk sholat Jumat telah dikumandangkan ya, maka bersegeralah, kata Allah ya, fas'au ila dzikrillah, ingat Allah, wazarul bai', tinggalkan bentuk jual beli apapun. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, kalimat zalikum khairul lakum yang demikian itu lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun. Ya, jika kamu apa? Mengetahui. Kira-kira kita tahu enggak, Pak? Tahu, bohong kalau enggak tahu. Ya, tapi kita apa? Berani melawan apa yang menjadi kontrak baik kita. Ya, Allah sudah katakan tuh, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu tuh kata Allah, seandainya engkau tinggalkan segala bentuk jual beli urusan dunia, kalau udah ada yang namanya panggilan Jumat, itu akan lebih baik bagi kamu. Tuh, ya, tuh. Maka di akhir ayat itu Allah katakan apa tuh? Ya, tuh. Ayat selanjutnya apa terakhirnya? Ya, setelah itu kan? Ya, lanjutkan tuh, ta'lamun. Fa iza nudiyatis salatu yawmil qiyamah wa dzalika khairun ta'lamun, ya. Terus apa lanjutannya? Hah? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya, terus lanjutannya yang paling akhir ayatnya apa tuh Allah katakan? Ya, ayat awal apa dikitnya lagi? Ya, pokoknya akhirnya itu khairur razikin di akhir itu kan. Gitu. Ya, jadi itu adalah apa? Rezeki yang terbaik kalau kamu apa? Jalani apa yang menjadi apa tuh? Ya, cara Allah. Memang Pak, cara Allah nggak ada yang salah dah. Ya tuh, metode Allah nggak ada yang salah lah. Ya, kita cuma mau ikut atau enggaknya aja nih. Ya, tapi kita kadang masih banyak saya katakan ya, lebih mengedepankan urusan-urusan apa? Dunia. Ya, tuh pada saat urusan akhirat itu ya, kita apain? Kita harus kejar. Ya, ada istilah kenapa yang sementara kalian kejar tapi yang selamanya kamu tinggalkan. Ya, dunia kan sementara, akhirat selamanya. Ya, itu. Kita kalau mengerjakan sesuatu urusan dunia, Pak, bukan dilarang, banyak ketentuan-ketentuannya. Ya, banyak cara-cara yang Allah sudah atur, Rasul sudah atur dalam syariat kita itu. Ya, sudah ada, udah lengkap banget dah nih agama kita nih. Tinggal kitanya yang mau atau tidaknya menggunakan ya aturan-aturan Allah itu. Ya, itu. Baik. Ayyafu amman yasha, ya, memberikan maaf kepada orang yang dikehendaki, wa yu'aqabu man yasha, dan memberikan iqab ataupun balasan kepada orang yang dikehendaki, wa huwal qadiru ala kulli syai', karena dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allazi la yus'alu amma yuf'al, tidak akan ditanyai tentang apa yang dia lakukan. Ya, jadi Allah itu melakukan itu ya, nggak akan dipertanyakan. Kenapa? Karena semua keputusan itu ada di tangan siapa? Allah. Kali malaikat akan nanya? Enggak. Ya, Nabi akan nanya? Enggak. Ya, kalau Allah sudah menjadi satu keputusan, nggak akan ada yang berani untuk apa? Nanya-nanya lagi. Ya. Tapi yang ditanya siapa? Wahum yus'alun. Mereka justru yang akan dimintai pertanyaan. Ya, apa yang kamu lakukan? Ya, umur kalian dari 40 dari sejak balik sampai 40. Ya, dari 40 sampai kamu wafat, apa yang kamu lakukan? Ya, itu akan diapain? Diperhitungkan semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah oleh karenanya kita itu Pak, jangan terlalu gampang apalagi sampai terlena dengan apa?
dengan urusan-urusan dunia yang hanya sementara. Ya, sekencang-kencangnya dunia kita kejar, sekencang-kencangnya itu juga dunia bakal lari. Ya, sepelan-pelannya akhirat kita kejar, maka itu akhirat akan berhenti. Dunia kita kejar bakal lari, akhirat kita kejar bakal apa? Diam, berhenti. Ya, coba kita ngejar orang yang kita kejar nggak berhenti, lari mulu, enak gak gitu? Enak, ya kan? Yang enak itu kita kejar orangnya berhenti, dapat tuh kita kejar. Ya, itu akhirat seperti itu. Ya, tapi kebanyakan orang banyak apa? Tidak sadar. Ya, nah mudah-mudahan dengan kita mengaji, dengan kita belajar, dengan kita bertakrir halaqah seperti ini, ya Allah akan memberikan taufik hidayahnya kepada kita. Ya, kalau kita itu benar-benar yang kita capai adalah apa? Jalan Allah. Yang kita inginkan adalah apa? Keridhaan Allah. Ya, dunia dan akhirat semuanya yang penting Allah ridho. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita taufik hidayahnya agar kita bisa juga apa? Melakukan kebaikan sekecil apapun. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat dan juga panjang umur agar kita bisa apa? Menanam benih-benih kebaikan yang akan kita bawa nanti untuk bekal kita ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau ditanya? Ini Bang Poni kemana? Masih sakit ya? Masih sakit? Oh. Sakit apa sih? Oh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita baca doa, mari kita baca satu buah surah Al-Fatihah.